Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah Maghrib Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6 yang sama-sama dicintai Allah, alhamdulillah pada Maghrib ini kita akan melanjutkan. Kalau tadi materinya versi motivasi, maka pada Maghrib ini materinya temanya masih sama, tapi lebih pada pandangan Al-Quran tentang hari esok lebih baik. Kita mulai dari ayat pertama, yaitu Quran surat 59 ayat 18. Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan setiap diri, jangan lihat orang lain, lihat diri masing-masing. Bekalnya punya enggak? Kalau mati besok pagi siap enggak? Siap? Siap. Takbir. Semangat dong ini, Masya Allah. Ini kelihatan kalau maghrib ini khusyuk kelihatan. Ya. Jadi jangan terlalu pusing dengan orang. Jangan terlalu banyak memperhatikan orang lain. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri perhatikan, kira-kira kalau besok mati bekalnya cukup apa tidak? Selamat apa tidak? Ya. Ma qaddamat lighad. Karena ketika besok kita tidak ada di antara kita yang tahu pasti. Ma tadri nafsu madza taksibun ghadan. Ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu pasti besok pagi nasib kita seperti apa. Besok pagi Ustaz ada lagi taklim subuh. Taklimnya ada. Ente masih ada apa tidak? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Karena tidak ada seorang pun yang tahu pasti di bumi mana dia akan mati. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kaish, tahu orang yang paling cerdas, yaitu orang yang selalu ingat kematian dan menyiapkan tentang kematian. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang bisa mengontrol nafsunya dan dia menyiapkan amal nanti kalau dia mati. Ustaz, apa kaitannya dengan hari esok lebih baik? Hari esok lebih baik itu hanya bisa kalau pada diri kita, keluarga kita, jamaah kita, bangsa kita itu dalam keadaan 3 hal. Yang pertama, kalau keadaan kita senantiasa dalam keadaan mengingat Allah, itu keadaan kita baru lebih baik.
Ini sumbernya doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, la tatruka biduburi sholat. Wahai Muaz, jangan kau tinggalkan dubur belakang. Jangan kau tinggalkan di ujung sholatmu. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kata kuncinya. Ya. Ustaz, dubur sholat itu apa? Innaka hamidum majid. Jangan kau salam Muaz. Jangan cepat-cepat salam. Baca doa-doa. Doa setelah innaka hamidum majid banyak. Kalau kau sendirian boleh kau baca semua doanya. Tapi kalau kau jadi imam, pilih, jangan semua kau baca. Kenapa? Orang bisa bingung baca apa lagi. Ya. Apalagi kalau yang di sampingnya itu nggak tahu doanya. Dia perhatikan orang di sampingnya. Di sampingnya pakai jam tangan gede. Udah gitu taruh di tangan kanan, lengan pendek lagi. Jam tangannya ada 3 jarumnya. Dalam hati dia, ini mirip dengan meteran PDAM di rumah saya. Kayaknya kalau pakai jam tangan gede, Pak, sholat itu taruh di tangan kiri. Supaya kalau kita sholat Allahu Akbar, ditutup dengan tangan kanan. Kalau di tangan kiri kanan, imam baca ayat panjang, kita nggak nyambung, akhirnya kita perhatikan jam ini. Ini jam ini penghargaan waktu saya masih kerja. Ini jam ini saya waktu beli di Singapura, waktu jalan-jalan dibawa sama beliau, ya seperti itu. Dulu kami dibawa jalan-jalan sama beliau sampai ke Singapura. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, jemaah sekalian, kondisi yang lebih baik itu kalau kita dalam keadaan selalu mengingat Allah. Makanya redaksi doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika. Tolonglah aku untuk selalu dapat mengingatmu. Pertanyaannya, apakah kami ini sudah dalam keadaan mengingat Allah? Apa hakikat mengingat Allah? Apa hakikat mengingat Allah? Ini Ustaz baca di salah satu kitab tasawuf ini, Pak. Ya, apa hakikat mengingat Allah? Ya. Hakikat mengingat Allah itu, Pak, kata orang Ustaz, latihannya dalam sholat. Ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Hei, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini dalil, santri, ini dalil surat apa? Toha ayat 14. Ini dalil kalau ada orang tanya, kenapa kalian menyebut nama Tuhan kalian Allah? Maka kalian keluarkan dalilnya. Bukan kami yang menyebutkan dia Allah, tapi dia sendiri yang memperkenalkan dia Allah. Mana dalilnya? Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah hanya kepadaku. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Makanya salat itu dalam Islam lambang penyembahan, salat. Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan kita dengan mereka adalah salat. Untuk apa salat itu? Lidzikri, agar orang itu mengingatku kepada Allah. Pertanyaannya, apakah dari takbir sampai salam kita ingat Allah tadi maghrib? Ustaz, apa hakikat mengingat Allah? Nah, ini dia, Pak. Ya. Pertanyaan muncul, kapan kita ingat Allah? Lagi senang apa lagi susah? Susah. Kapan kita ingat Allah? Lagi susah apa lagi senang? Susah. Harusnya ingat Allah itu susah ingat Allah, senang ingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah selalu kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ya,
Bapak-bapak, yang jadi masalahnya adalah bukan kita tidak mengingat Allah, tapi hakikat mengingat Allah itu tidak ada dalam diri kita. Karena kalau kita buka dalil-dalil mengingat Allah, harusnya hanya dengan mengingat Allah ketenangan itu kita dapat. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka tentram hatinya. Berarti apa, Pak? Yang membuat manusia tentram itu ketika dia mengingat Allah. Makanya kenapa kita kalau belum sholat rasanya gelisah? Karena kita belum mengingat Allah dalam bentuk penyembahan. Dalam bentuk penyembahan. Orang kalau nggak sholat pasti beban. Kenapa? Dia belum mengingat Allah dalam bentuk penyembahan. Begitu. Pertanyaannya, Ustaz, kami pun sudah sholat. Kenapa selesai sholat kadang-kadang kami lupa kepada Allah? Quran surat Yunus ayat 12. Kalau tadi versi motivasi, ya, itu versi pakai lagu-lagu, pakai apa begitu, pakai sinar-sinar, ya, kayak ESG begitu, wah, bikin orang menangis. Kalau ini ngaji betulan. Yunus, santri, kalau ngaji sama Ustaz harus pegang Quran. Halo, pegang tuh Quran, buka cepat-cepat. Latihan pegang Quran orang-orang. Nanti bilang sama musyrik, antum tuh kalau ucapan Ustaz Yasir, santri sudah pegang Quran. Bagaimana caranya? Siap-siap, cepat-cepat buka. Yunus ayat 12, surat ke-10 ayat 12. Lihat. Ya. Surat ke-10 ayat 12. Wa idza massal insanu dur wa idza massal insanu dur da'ana lidambihi qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durra ya marra ka'allam yad'una ila durri massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun wa idza massal insanu dur. Apabila manusia ditimpa kesulitan, masalah, halangan, tantangan, sakit, bisnis kolaps, istri meninggal, suami kawin lagi, Masya Allah. Ustaz, itu tantangan, Masya Allah. Ya, luar biasa. Hutang banyak, tagihan, Masya Allah, luar biasa. Ya, belum bisa nikah lagi, itu juga tantangan, Masya Allah. Biar adil lah Ustaz, ya. Apa kata Allah? Kalau dalam keadaan seperti itu, da'ana, dia datang kepada kami, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Pagi berdoa, siang berdoa, malam berdoa, berdiri berdoa, duduk berdoa, berbaring berdoa. Ya Allah, ya Allah. Yunus ayat 12. Falamma kasyafna anhu durra, tapi ketika kami angkat, kasyaf, diangkat, dihilangkan masalah-masalah itu, lihat kelakuannya. Marra ka'allam yad'una, dia berlalu, dia pergi begitu saja seakan-akan tidak pernah memohon kepada kami. Namanya apa ini, Pak? Namanya apa ini? Kurang ajar. Dan banyak manusia model begini, Pak. Ya, bahkan ketika dilantik jadi pejabat, demi Allah, Masya Allah. Ya, luar biasa ini, Pak. Tabiat manusia. Apa kata Allah? Ya, kadzalika zuyyina lil musyrifin. Demikianlah kami jadikan indah orang-orang yang melampaui batas itu. Al musyrifin. Ya, maka ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Inilah tabiat manusia. Nah, malam hari ini, Pak, saya ingin buka sedikit, Pak. Apa rahasia standar orang ingat kepada Allah? Kata para ulama, mohon maaf Pak ya, standar kita dinaikin sedikit ini, Pak. Ini yang di rumah juga boleh belajar. Tanda orang ingat kepada Allah kalau sampai pada level ingat kepada Allah menghasilkan khasyatillah, menghasilkan rasa takut kepada Allah. Khasyah, takut kepada Allah. Makanya sholat yang paling utama sholat
khusyuk. Sholat khusyuk itu walaupun sudah latihan dengan Ustadz Sambo, ya, tapi kalau sholat ingatnya Ustadz Sambo nggak khusyuk namanya. Ustadz Sambo sendiri cerita, Bu, gimana kemarin? Sudah Ustadz, saya udah ikut dengan Ustadz. Oh, itu ikut. Terus gimana sholatnya? Khusyuk Ustadz. Waktu sholat siapa yang diingat? Ustadz. Masya Allah. Kenapa bukan ingat Allah? Saya ingat sama Ustadz. Kenapa? Saya belum bayar pelatihannya. Itu terjadi kasus itu. Kisah nyata itu. Padahal tadi aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Ya. Rahasia salat khusyuk itu kalau dengan salat akan melahirkan rasa takut kepada Allah. Makanya di Al-Ankabut ayat 45 Allah katakan wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikan salat karena salat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Enggak mungkin seseorang bisa lari dari perbuatan keji dan mungkar kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Jadi zikir itu Pak, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Itu peluang orang berbuat dosa jelas. Siapa yang bisa dijaga? Kalau sholatnya membawa dia punya rasa takut kepada Allah. Buka lagi. Al-Baqarah 45-46. Al-Baqarah 45-46. Ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat penolongmu. Tapi sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk tidak sekedar berdiri lama, zikir lama Pak. Buat apa zikir lama, berdiri lama kalau setelah sholat tidak ada rasa takut kepada Allah? Yang ada STMJ, sholat terus maksiat. Itu dia. Begitu. Jadi hadirkan rasa takut. Orang bilang zikir itu ya ikhtiar kita untuk menghadirkan Allah. Setelah Allah hadir maka salat khusyuk itu tahdirul qulub, menghadirkan hati. Apa makna menghadirkan hati? Hati sudah ada di diri kita. Menghadirkan Allah dalam hati kita. Kalau kita lakukan itu dengan proses, kemudian akan dampak apa? Impactnya rasa takut kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Yusuf ketika berhadapan dengan Zulaiha. Apakah Yusuf tidak tertarik dengan Zulaiha? Bohong. Terlalu cantik untuk dibiarkan. Kayak kita ngelihat wanita, subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan wanita ini. Hei, menyebut subhanallah jangan dipandang terus, bro. Tapi Ustaz tafsir, mubazir, membiarkan ciptaan Allah yang maha cantik, masya Allah. Kenapa kita suka begitu? Karena kita bosan dengan yang di rumah. Dulu kita melihat dia, Pak Jenderal, cantik semampai. Dulu dia biola, sekarang Robbana, ya Allah. Apakah ada beda biola dengan Robbana? Biola itu jelas Pak, bodinya jelas. Robbana itu Pak, mau dipukul dari mana saja bunyinya sama, tungtang, tang, tung tang. Ustaz jangan ngomong gitu Ustaz. Ustaz istighfar Ustaz. Robbana itu yang memberikan kau keturunan. Robbana itu yang menerima kekuranganmu. Robbana itu yang menerima segala kehilafanmu. Dia menerimamu apa adanya. Masya Allah.
Dia berikan hidupnya untukmu, dia berikan cintanya untukmu. Jangan pernah kau tertipu dengan bodi Rabbana itu, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Berat Pak bab ini ya. Ya. Jadi sekali lagi khasyah. Jadi khusyuk itu bukan cuma berdiri lama, Pak. Bukan cuma bacaan dipahami, dihadirkan, tapi apa impactnya? Ada nggak rasa takut? Kalau bukan hakmu, jangan. Itu pagar tetangga, jangan ente cat dengan catmu, jadi pagarmu. Ya, berat Pak. Ya, jadi hari esok lebih baik kalau ada zikrullah. Kita ingat pada Allah, tidak sekedar ingat. Kalau sekedar ingat orang lain ingat, tapi dari mengingat Allah itu ada rasa takut. Masya Allah. Itu yang membuat seorang pengembala kambing di hadapan Umar berkata, "Fa'aina Allah? Kalau begitu di mana Allah?" Umar sudah mendesak dia. Ya, juraganmu nggak tahu jumlah kambing ini terlalu besar, berikan satu, ku bayar. Betul, juraganku tidak tahu. Fa'ain Allah, kalau begitu di mana Allah? Ini yang disebut akidah salimah, keyakinan yang bersih, yang benar, yang itu bersambung pada impact apa? Pada impact sampai pada rasa takut kepada Allah. Makanya banyak bahasa Indonesia itu mengambil bahasa Arab. Ya, malaikat. Kalau di Indonesia melekat. Kalau orang tahu ada malaikat, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Pada setiap kalian ada yang selalu memelihara kalian, menjaga kalian. Kiraman, kalau kau berbuat baik dimuliakan. Katibin, kalau kau berbuat buruk dicatat. Maka dulu zaman Pak Harto ada istilah pengawasan melekat. Kenapa? Agar orang tahu ada malaikat. Sekarang udah pakai komisi, namanya juga komisi, semua serba komisi. Kalau saya masih menyimpan terus tuh videonya Mahfud MD. Ya, saya memang paling anti zaman Soeharto. Ya, tapi zaman sekarang KKN-nya luar biasa. Ya. Jadi dia lupa rekam digital itu nggak bisa dihapus. Berat Pak. Jadi memang begitulah. Ustadz bilang nggak usah lihat orang lain, kembalikan pada diri kita. Pertanyaannya cuma satu. Adakah selesai kita ngaji, selesai kita sholat, menghadirkan rasa takut kepada Allah? Kalau ada orang Pak selesai sholat sampai dia menangis Pak, itu tanda rasa takut itu hadir pada diri kita. Ini yang pertama. Kalau kita pingin hari esok lebih baik, ahsanu min qablihi. Kalau kita pingin keadaan kita lebih baik, maka ini yang pertama. Ini harga mati, tidak bisa ditawar. Ya, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Begitu kata Nabi. Kalau kau ingat aku, kalau kau ingat Allah saat kau senang, kau punya, kau menjabat, kau berkuasa, niscaya Allah akan mengingatmu lagi kau kere, kau miskin, kau tak punya, kau lagi bermasalah, Allah tak meninggalkan dirimu. Azkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Oleh karena itu, setelah ingat kepada Allah, impactnya rasa takut kepada Allah, maka poin kedua yang paling penting supaya ahsanu min qablihi, poin yang kedua adalah asyukru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Saya mau tanya sama Bapak, tolong sebutkan nikmat yang paling besar. Nikmat iman, apalagi takwa, apalagi ya
Ini standar orang yang sudah ngaji, standar orang yang sudah masjid. Kalau orang luar berkata apa? Nikmat yang paling besar adalah hidup. Karena selama kita masih hidup, kita masih bisa berusaha. Kalau cuma bilang hidup, binatang juga hidup. Mohon maaf. Ada yang bilang, Ustaz, nikmat yang paling besar itu adalah bekerja. Kalau kita punya pekerjaan, pokoknya aman. Kalau cuma bekerja, monyet pun bekerja. Ustaz, nikmat yang paling besar adalah ketika kita punya kekuatan tenaga. Kalau cuma kekuatan tenaga, gajah lebih bertenaga. Kalau gitu apa Ustaz? Nikmat yang paling besar. Kembali lagi, nikmat yang paling besar itu adalah ketika kau punya rasa takut kepada Allah. Ya, ketika azan berkumandang, kau tutup warungmu, kau tutup rapatmu, kau tutup jabatanmu. Kenapa? Memang tidak ada tuntutan undang-undang dasar, peraturan pemerintah. Kalau azan, ya, nggak akan kau dipenjara karena kau tidak peduli dengan azan, nggak akan kau dipenjara karena kau tidak segera sholat berjamaah. Tapi rasa takut itulah yang membuat kau tutup rapatnya. Teman-teman, ya, 5 menit lagi menjelang azan zuhur, kita break sekaligus sholat zuhur dan istirahat. Kita tutup dengan hamdalah. Masya Allah. Itu pejabat punya rasa takut. Ya, ketika Allah hadir dalam dirimu, itulah yang disebut rasa syukur. Masa kalah sama Abdul Malik? Ya, dia punya keyakinan untung 5 juta yang disedekahkan 4 juta, yang dikantongin 1 juta. Rasa-rasanya di zaman modern cuman ini manusia model begini. Masya Allah. Ya, Pak, apa rahasianya tadi? Jangan pernah merasa memiliki, tetapi sadarilah semuanya cuma titipan. Bukan kepemilikan, tapi hanya titipan. Semua orang yang lupa bersyukur karena dia merasa ini milikku. Milikmu. Tangkap KPK, selesai. Ya, udah begitu ngomong lagi, ini bantuan untuk masjid. Allahu Akbar. Kalau masjidnya ada, Masya Allah. Ya, berat Pak. Ya, syukur itu paling berat. Ada orang tanya, Ustaz, bab yang paling berat dalam agama apa? Sabar. Orang Islam jangan diajarin sabar. Kalau susah pasti sabar. Yang aku khawatirkan bukan kesulitan hidup kalian, bukan kemelaratan, bukan kemiskinan, tapi ketika harta dunia terpampang di hadapan kalian. Banyak orang lolos ketika menderita, miskin, melarat, tapi tidak banyak yang lolos ketika dia berpuasa. Rata-rata penguasa itu sombong karena dia merasa ketika dia dilantik jadi pejabat, dia memiliki. Padahal jabatan titipan bro, 2 periode kalau dipilih kembali. Ya, itu pun 2 periode belum tentu selesai kalau ditangkap. Tapi kan Ustaz semua sudah disiapkan. Ini orangnya, nanti lihat aja. Kenapa? Karena di Indonesia itu satu kelemahan. Ya, sistem bagaimanapun dibuat dengan segala macam kroni Pak. Kenapa? Setiap pejabat di desa belum bisa dipegang omongannya. Itu juga masalah. Karena kalau dilihat yang ditangkap-tangkap orang mereka lagi, orang mereka lagi misalnya. Ya, nggak bisa Pak. Makanya banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Ustaz, apa cara yang paling gampang kita lambangkan rasa syukur itu? Kalau jawab Nabi kepada seorang sahabat, aksirus sujud, perbanyak sujud. Tahu nggak apa makna Nabi suruh banyak bersujud? Supaya dia taruh kepala dia itu lebih rendah dari seluruh anggota tubuh yang dia malu.
Balik lagi supaya dia sadar, bro, titipan bukan kepemilikan. Supaya kau bersyukur. Makin banyak titipan, bro, makin banyak yang akan diambil darimu. Masalahnya kalau cuma titipan dia sempat diambil selesai. Masalahnya titipan umur, titipan harta, titipan ilmu, semuanya ditanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu min arba'. Tidak akan bergerak telapak kakimu di hari kiamat. Qadama. Tidak akan bergerak kecuali ditanyakan 4 perkara. An umrihi, tentang umurmu. Fima afnahu, di mana kau habiskan umurmu. Tidak cukup umur. An syababihi, masa muda. Ustaz, bukankah masa muda sudah cukup dengan umur? Kenapa masa muda disebutkan? Karena dari umur manusia yang paling banyak jatuh masa muda. Darah muda, marah, emosi. Semua kita orang tua problem ketika anak kita masuk usia pemuda. Saya pernah nanya pada bapak-bapak punya anak laki-laki, gimana menghadapi anak laki-laki? Ya, biarin aja lah Ustaz, gimana lagi? Dia menghadapi dengan kepasrahan, alias tidak punya lagi cara. Ada yang menghadapi dengan kekuatan, macam-macam. Nah, ayah siapkan samurai. Akhirnya anaknya belajar karate, belajar taekwondo menggunakan samurai. Ketika ayahnya marah, ayah, aku sudah menguasai 12 samurai. Tidak bisa. Makanya ditanya, apa nikmat terbesar ketika kau punya anak yang soleh solehah? Anak yang berkata ketika kau ajak, nak panggil ibumu. Kenapa ya? Habis maghrib kita jalan, ayah sudah pesan restoran, kita makan di luar. Apa kata anaknya? Terima kasih ayah. Ayah, boleh aku bertanya, kalau kita keluar sekarang, nanti sholat isyanya di mana ayah? Allah. Kalau ada anak bapak, Pak, tiap kali keluar, yang dia tanya, ayah, nanti sholatnya di mana ayah? Allah Akbar. Ya ta'allaq qalbuhu, ya ta'allaq. Ya, terantai hatinya. Kenapa? Hatinya sudah terantai. Setiap kali dia mau pergi, ya, ukuran pergi kemanapun, nanti sholatnya di mana. Kemarin kami terjebak di Simatupang. Tahu Simatupang? Itu nggak macet, Pak. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Berdebat saya dengan supir. Bro, mendingan masuk tol, ya. Tapi udah keluar, Pak. Cari-cari masjid nggak ada. Mendingan keluar tol, kita balik arah. Karena di sebelah sana ada masjid. Nggak Ustaz, depan aja ada terus. Saya bilang mendingan masuk tol, kita kejar di rest area. Masih dapat ini? Nggak dapat, Pak. Kenapa? Macet besar ini, Pak. Akhirnya dia pilih untuk jalur arteri. Terus. Benar, lewat pasar Bo. Wah, nggak ada tanda masjid. Pas kita sudah mau habis harapan, Pak, ya, Kampung Rambutan, tahu tuh ada tulisan masjid 200 meter. Belok dia. Pas belok 200 meter, makin kecil jalan. Waduh, parkir di mana ini? Depannya ada Alfamart kemarin parkir situ. Ada panah 100 meter. Masya Allah. Jadi kita 100 meter masuk, 100 meter gang. Parkir, Pak. Ya, Reman Jawara situ. Kang, kasih duit. Titip mobil mau sholat asar. Oh itu Pak masjidnya. Oh dihormatin. Masuk ke dalam wudhu sholat, dapat asar. Masya Allah. Walaupun imamnya agak sedikit Valentino Rossi. Allah. Kami Allah. Mau gimana? Jadi bersyukur itu aksar sujud, perbanyak sujud. Karena rasa sujud itu membuat kamu sadar. Jangan kau sombong. Ada orang sombong di muka bumi? Fir'aun. Itu pejabat-pejabat anak buah Fir'aun rata-rata sombong. Kenapa mereka sombong? Karena mereka merasa memiliki. Mereka
Mereka lupa itu titipan. Siapa yang bertahan? Ya, RW saya kemarin baru diganti. 32 tahun dia jadi RW. Persis kayak Pak Harto. Lengser dengan terhormat, tidak ada demo, Masya Allah. Makanya tadi pagi itu saya diminta, Ustadz tolong Ustadz mewakili keluarga. Padahal pagi sudah khutbah. Ternyata jam 11 Ustadz mewakili keluarga sekaligus doa. Dalam hati saya 32 tahun dia berbakti, maka saya harus mewakili lah, Masya Allah. Begitu. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian kita lupa titipan. Pak Jenderal kalau dicopot dari ketua yayasan gak usah nambah. Ini cuma titipan. Yang penting masjid sudah beres, ya. Alhamdulillah sekarang masjid daripada kosong-kosong jin masuk, atau ada santri-santri Pak. Ya, ada santri. Ini masjid Pak, kalau cuma mengharapkan jamaah, cuma dipakai sholat Pak, kesian, terlalu mahal ongkos yang kita keluarkan, parpet, renovasi. Kalau cuma dipakai sholat berjamaah, kajian Sabtu Ahad, bersyukur ini ada manusia datang di tempat ini dari Sulawesi, dari Kalimantan. Dari mana kau dek? Ada negeri Dari Bogor. Bogor. Alhamdulillah ada orang Bogor. Ya, bersyukur Pak. Kalau ada santri yang mau menghafal Quran, anakmu boro-boro buka Quran. Setiap kali kau datang ke masjid ini, boleh jadi sholat kita Pak lebih diijabah Allah karena ada para penghafal Quran. Tapi Ustaz, nggak nyaman Ustaz. Banyak mereka apa semua. Kalau mau nyaman Pak, kubur Pak, itu nyaman. Sendiri Bapak di sana, nggak ada yang ganggu. Ya, bersyukur ini santri. Makanya dek, ke masjid harus mandi, rapi, cium, bau nggak? Kalau bau ganti. Karena kau datang di masjid yang super mewah ini, kau keliling Bogor, di antara masjid yang super mewah ini dia. Kau duduk di karpet itu salah sedikit licin, kepleset kau. Makanya saya bawa sajadah ini, sajadah anti kepleset. Tuh, ada ininya. Jadi nggak lagi pleset. Luar biasa ini, biayanya miliaran. Sampai ada yang menggadaikan cincin emas, Masya Allah. Al-Falah itu sekarang diikuti oleh Al-Hidayah BCP. Ketua pembangunan masjid, dia keluarkan cincin 25 gram. Itu penghargaan dari Mabes TNI. Dia pensiun dengan bintang 2, dia dapat cincin, ada TNI-nya 25 gram. Diumumkan ada jamaah, saya beli cincinnya, jangan dulu dimasukin ke itu. Masya Allah, 25 gram dia bayar dengan 50 gram. Masya Allah. Dilelang itu Pak. Jadi terkumpul. Pokoknya setiap periode tertentu Ustadz Yasir suruh khotib Jumat. Selesai khotib Jumat, pimpin lelang. Terkumpul 1000, targetnya 1000 kilogram. Masya Allah. Anggarannya berapa Ustaz? Anggarannya 17,7 miliar. 3 lantai. Ya, dengan kapasitas 3.000 orang. Itu akan menjadi salah satu masjid terbesar di Kota Bogor. Al-Hidayah BCP. Ya, pada saat itu pencanangan masjid itu, pada saat pencanangan masjid Al-Hidayah itu batu pertama, tertangkaplah Menteri Sosial dengan korupsi 17 miliar. Kebayang aja tuh kalau dana itu, Masya Allah. Tapi spirit. Ya, memang sekarang taklim di sana nggak nyaman, nggak enak. Tapi itu harus dirasakan oleh jemaah. Kalau mereka nggak nyaman, mereka harus cepat-cepat menyelesaikan sendiri. Keropak-keropak ditaruh di tiap rumah-rumah ibu-ibu. Ibu-ibu bergerak. Alhamdulillah. Untuk tiap pekan gaji tukang itu sudah no problem. Kenapa? Keropak yang dikumpulkan ibu-ibu itu luar biasa. Jangan lihat ibu-ibu majelis taklimnya begitu, gerakannya luar biasa. Ya, jangan simpan uang kembalian, jangan simpan uang recehan, jangan simpan uang yang belum ada posnya. Salurkan ke kotak-kotak infak. Masya Allah. Gerakan ibu-ibu luar biasa Pak. Ya. Jadi bapak-bapak memang
Al-Falah ini kalau tidak mau renov ini Pak, nggak ada tantangan. Apa tantangan? Rumah udah ada, mobil udah ada, pekerjaan ada, usaha ada. Apa tantangan kalian menunggu mati? Sia-sia. Untunglah ada renovasi masjid ini, baru ada tantangan. Rumah gede, mobil baru apa, bini satu, sama aja. Kagak ada beda-bedanya mana? Bini satu ya, sama aja. Yang ngomong juga sama. Memang begitulah Pak. Level kita masih termasuk suami takut istri. Kenapa takut istri? Makanya para kiai kalau saya ketemu, saya suka malu ketemu kiai-kiai Bogor ya. Dulu almarhum Khairul Yunus. Wah, ini dia. Nah, Ustadz Yasir masih ingat karena waktu itu beliau hadir Kiai Agror, ya, satu-satunya bangunan yang nggak berani Satpol PP hancurin, karena di atas sungai itu, Kota Paris itu, pesantrennya. Kiai Agror itu yang bilang saya, ini dia Ustadz Yasir, Ustadz Takwa. Karena Kiai yang ngomong saya diem aja, ada maknanya, betul. Pak Khairul Yunus Allahyarham tanya, maksud Kiai apa nih? Ustadz Takwa satu ini, takut bini tua. Allah. Udah deh, kalau orang Kiai diem aja deh terus jalan. Saya bilang Pak Kiai, bukan soal takut atau berani. Ya, nikah itu bukan takut atau berani. Antum punya dalil, punya. Ada yang lebih kuat daripada keberanian. Apa itu? Kesetiaan. Ya. Itu senjataannya sampai hari ini. Kata Ustaz Abdul Somad, setia dengan takut beda tipis. Dia nggak tahu itu setia, setiap tikungan ada. Insya Allah. Ya. Bersyukur Ustaz kemana-mana ini Ustaz, Masya Allah. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Jangan kau kufur. Jadi Pak, kita tidak mungkin menerjemahkan syukur kalau kita tidak paham kufur. Ya, orang yang kufur itu tadi Pak, dia tutup dirinya. Apa yang ada pada dirimu Pak? Coba lihat. Ketika kau dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kau tak punya apa-apa. Zulkarnain. Makanya kalau baca surat Al-Kahfi itu, Al-Kahfi tentang pemuda, tentang pemilik kebun, tentang Zulkarnain, dan tentang Khidir dan Musa. 4 kisah besar di Al-Kahfi itu. Ya. Musa itu merasa dia hebat, dia nabi, dia bercerita dengan Allah, tapi ternyata dia belum bisa melewati ujian Nabi Khidir. Zulkarnain, dia tunjukkan kepada manusia ketika dia wafat. Apa yang terjadi Pak? Ketika dia wafat, masuk waktu azan. Tolong diajak, nanti kita sambung. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sambil menunggu waktu iqamah, kita lanjutkan untuk menuntaskan
membaca, memahami 1-2 ayat Al-Quran lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Apalagi qobliyah isya ghairu muakkad. Yang muakkad qobliyah subuh, qobliyah zuhur, atau dalam riwayat Imam An-Nasai qobliyah asar. Tapi kalau qobliyah isya, qobliyah maghrib ghairu muakkad. Ya, walaupun tetap ada dalil likulli adzanaini rak'ataini lakum. Hadis riwayat Bukhari. Setiap antara azan dan iqamah ada 2 rakaat bagimu. Tapi para ulama sepakat ada qobliyah muakkad dan ada qobliyah ghairu muakkad. Qobliyah muakkad, qobliyah zuhur. Qobliyah muakkad, qobliyah subuh. Apalagi subuh, rak'ataini qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dunia dan isinya. Masya Allah. Ustaz, apa lambang orang bersyukur? Kasratus sujud. Perbanyak dia bersujud. Ya, banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan dikembalikan kepada Allah, Zulkarnain membuktikan, Pak. Dia perintahkan kepada tentaranya, ya, tangannya dikeluarkan dari kurung batang itu, kakinya. Orang lihat penguasa timur dan barat ketika wafat dipawaikan sampai ke kuburan, dia tidak bawa apa-apa. Ente siapa? Maka jangan kemudian kita merasa kita orang yang bukan siapa. Kita ini gak ada apa-apa, Pak. Ya, banyak-banyak bersyukur Allah beri kita kesempatan untuk bisa beramal. Ya, saya sering bilang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kematian, kehidupan itu kompetisi. Allah sengaja bikin ada kematian, kehidupan. Kompetisi, liyabluwa, ujian, kompetisi. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Yang dinilai siapa yang paling baik amal perbuatannya. Makanya orang yang bersyukur itu orang yang terus beramal. Gak pikir dipuji, gak pikir ada tepuk tangan, gak pikir di WA, dibully, gak peduli dia. Kenapa? Terus beramal. Faquli i'malu fasayarallahu amalakum. Teruslah beramal karena orientasimu Allah yang nilai. Wa rasuluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang beriman. Ya, inna syani'aka huwal. Kalau ada yang membencimu, ingat dia yang terputus. Gak usah terlalu peduli, Pak. Kalau ada orang komen, Pak, tidak perlu kita balas komen. Ya, salut benar dengan gubernur itu, Pak. Ketika dia dibilang dia pembohong, apa kata dia? Bagaimana, Pak? Apa Bapak dia tersinggung? Saya ini siapa? Nabi aja, Rasul, panutan umat manusia, Rasul Allah, dibully, dihina. Apalah arti saya, Pak? Masya Allah. Tahu diri, Pak. Kita baru jadi RT, Pak. Masya Allah. Ada warga lewat nggak negur, bro, tunggu, kagak tahu nih, lihat rumah gua RT 6. Masya Allah. Aduh ya Allah, ya gitu. Jangan kecewa kalau tidak lagi jadi RW. Oh, nggak ada lagi ya, Masya Allah. Kelihatan kecewa ini, makanya maghrib nggak datang nih, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya. RW di Yasmin itu Pak Nawawi, yang lainnya penggantinya. Ya. Kenapa Pak Nawawi? Kalau urusan apapun Pak Nawawi lagi, ya, Masya Allah. Ya gitu. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita lupa. Makanya doa yang diajarkan Nabi pada Muaz bin Jabal, rugi bapak tidak baca. Ustaz, dalilnya mana? Dalilnya sahih. La tatruka biduburi sholat. Jangan kau tinggalkan di ujung sholatmu. Innaka hamidum majid. Baca minimal Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pak, lihat makna doa ini, Pak. Setelah engkau dalam keadaan selalu mengingat Allah, setelah engkau dalam keadaan selalu mensyukuri nikmat Allah, lihat ujungnya, wa husni ibadati. Jadi hamba terbaik, jadi suami terbaik, jadi jamaah terbaik, jadi pengurus terbaik, jadi RW terbaik. Ya,
jadi tetangga terbaik, jadi ayah terbaik, jadi suami terbaik. Kenapa? Karena tadi ayyukum ahsanu amala. Dia jadikan kematian dan kehidupan sebagai kompetisi supaya melihat siapa yang paling baik amal perbuatan di antara kita. Jadi Pak, yang kita lombakan itu bukan bangunan, yang kita lombakan bukan jumlah mobil, yang kita lombakan bukan berapa unit usaha, yang kita lombakan sudah berapa rumah yang kita beli di komplek ini. Rumah sampai 4 dibeli bini 1, sama dengan tetangga yang punya rumah 1. Mohon maaf jenderal, mohon maaf. Saja gitu ya. Memang rumah 4 ditidurin, kagak, gue bini 1, Fortuner 2, ya Masya Allah. Apa tuh yang kemarin celaka di menuju Surabaya itu apa namanya? Pajero 2, 4, mobil 4, bini 1, sama. Naik semua kagak, cuma 1, Masya Allah. Itu pun mau naik 1 kata bini, jangan naik itu, naik ini. Masya Allah, iya mah, Masya Allah. Betapa menderita hidupmu bro, Masya Allah. Naik mobil aja diatur sama bini, Masya Allah. Kagak ada kepuasan sama sekali, Masya Allah. Ya. Padahal di lautan, kapten, kiri 5 derajat, Masya Allah. Maju, Masya Allah, luar biasa. Semua orang datang, kata Ustadz harus angkat tangan sama kapten. Pulang ke rumah, ABK, Masya Allah. Baru pegang remote, Pak, masuk. Iya. Masuk, iya. Itulah deritamu, Masya Allah. Makanya kenapa Nabi berkata, dunia mata, dunia ini perhiasan. Wa khairul mata, sebaik-baik perhiasan, al-mar'atu salihah, istri yang salihah, itulah perhiasan terbaik. Ketika dia mensanjung abah, ketika dia menghormati abah, menyayangi abah, kanda suami terbaik, menantu terbaik, kakak ipar terbaik, jamaah terbaik, pengurus masjid terbaik. Ya, kanda mubazir kanda. Kalau cuma mama seorang yang menemani hidup kanda. Takbir. Iraha. Gitu wae, ngimpi. Gitu wae. Haji Nawawi, Masya Allah. Tiap kali nikahin anak, Ustadz dihukumin. Apa alasannya? Mau udah nikahin semua, Ji? Masya Allah. Beginilah cerita-cerita pria yang tak berdaya. Baik jamaah sekalian, saya berharap ahsanu min qablihi. Pertama, selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat Allah. Ukurannya apa? Ukurannya bukan sekedar 1000 kali kau sebut la ilaha illallah, tapi dari kau sebut Allah, kau tahajud, kau zikir, ada tidak rasa takutmu kepada Allah. Kalau bukan hakmu jangan ambil. Kenapa? Orang lain tidak tahu, Allah tahu. Takut kepada Allah. Wanita itu bukan mahram, dia bukan milikmu. Jangan kau coba-coba duduk di sini. Kan mengopi, iya. Kan udah malam, mampir kan, Masya Allah. Mohon maaf, Anda bukan mahram saya. Saya sudah beristri, saya takut kepada Allah. Gak apa-apa kan, gratis, boleh loh kalau begitu, Masya Allah. Eta mah jin ifrit, eta mah ya, Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita tergoda dengan itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Amin. Memberikan kita selalu hidayah petunjuk dan selalu kita mohon pada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada lagi Ustaz doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jangan ditinggal doa ini. Apalagi doa selesai salat fardu. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 barang paling mahal di muka bumi: hidayah, takwa,
kehormatan dan rasa cukup. Rasa cukup kalau kita miliki, Pak, dunia tidak ada artinya. Tapi kalau kita kehilangan rasa cukup, kita tidak akan pernah merasa apapun yang sudah dititipkan, apapun yang sudah dimiliki, semuanya tidak bernilai karena kita tidak punya rasa cukup. Semoga Allah memberikan kita rasa cukup, termasuk kita cukupkan taklim kita pada malam hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, kalau rasa cukup, apakah satu cukup yang di rumah? Insya Allah cukup. Ya. Balik lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq ila bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.